Halo Pak Dwi, saya Leo, nomor absen 23, kelas 9A, ingin berpidato mengenai hoaks yang mengancam persatuan dan ketentraman bangsa. Tetapi sebelum berpidato, alangkah baiknya kita itu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita semua untuk menonton saya berpidato. Lanjut ke pidatonya. Jadi hoaks itu pasti jelek. Kenapa? Karena hoaks itu mengancam persatuan dan ketentraman bangsa. Jadi hoaks itu di era sekarang mudah sekali tersebar. Nah, karena di era sekarang hoaks itu mudah tersebar, maka informasi pun kita dapat banyak yang mendapat informasi hoaks maupun fakta. Maka dari itu kita harus menyaring informasi, jangan sampai informasi hoaks selalu kita percayai. Nah, apa sih buktinya bahwa hoaks itu mengancam persatuan dan ketentraman bangsa? Nah, buktinya adalah kita harus flashback. Kita harus kembali ke masa lalu. Kita harus melihat sejarah. Dalam catatan sejarah, hoaks itu pernah dipakai menjadi propaganda politik oleh Hitler untuk mengatakan bahwa Yahudi itu adalah biang bencana. Yahudi itu adalah musuh kita bersama. Nah, ini yang harus kita lawan, gitu loh. Nah, karena hoaks itu dipakai propaganda politik oleh Hitler, nah orang Jerman akhirnya percaya, oh ternyata Yahudi itu adalah musuh kita bersama. Maka karena kejadian itu, orang Yahudi akhirnya diburu, dikejar dan dibunuh, ya, lalu dibantai. Anak kecil itu dibantai, mau anak kecil, perempuan, bayi, dewasa dibantai. Yang badannya bagus itu dipekerjakan sebagai karyawan pabrik. Yang badannya tidak bagus seperti anak-anak, wanita, orang tua itu dibunuh, ya. Nah, bahkan setelah kejadian itu, Hitler itu masih dipandang sebagai penyelamat bangsa Yahudi, bayangkan. Nah, ini adalah salah satu bukti dari sekian banyak catatan sejarah yang mengatakan bahwa hoaks itu memang berbahaya, mengusik persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu, bagaimana kita menjaga persatuan dan ketentraman bangsa? Caranya adalah dengan tidak terkena hoaks dan tidak menyebarkan hoaks. Nah, karena di era sekarang itu banyak sekali hoaks, bagaimana sih kita caranya itu untuk tidak terkena hoaks? Caranya adalah ketika kita mendapat informasi, jangan dipercayai itu langsung, tapi kita harus cek dulu, cek ke sumber yang terpercaya baru kita percayai. Sekian pidato dari saya, terima kasih.